Ratusan massa yang tergabung dari rakyat Papua dan mahasiswa melaksanakan demonstrasi penolakan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB dan Otsus Jilid 2 di Jayapura. Diketahui demonstrasi penolakan DOB tersebut berlangsung di beberapa titik, yakni di Perumnas 3 Waena, Buper Waena, dan lingkaran Amipura. Demonstrasi yang berlangsung kurang lebih 8 jam tersebut berlangsung tertib. Beberapa perwakilan anggota DPR Papua terjun langsung ke lapangan guna menerima aspirasi dari rakyat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Hendrik Rewapatara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hendrik. Oke, selamat malam waktu Papua untuk Tribuners di mana saja berada dan juga rekan Firda. Ya, dapat saya informasikan bahwa penolakan daerah otonomi baru dan juga Otsus Jilid 2 ini dilaksanakan oleh PRP atau Petisi Rakyat Papua, di mana ada beberapa titik yang menjadi fokus kumpul, yakni Perumnas 3 Waena, Buper Waena, dan juga lingkaran Abipura. Di mana berdasarkan pantauan saya, para aparat keamanan sudah bersiaga tepatnya pukul 8 pagi, namun masa aksi bergerak sekiranya pukul jam 9. Namun sekedar informasi juga bahwa di Perumnas 3 Waena, masa aksi langsung dibubarkan secara langsung oleh para aparat kepolisian yang bersiaga. Namun para masa aksi tersebut menyelinap melewati jalur tikus yang sering biasa kita dibilang di Papua, dan juga bergabung dengan masa yang ada di Buper Waena. Iya, untuk di saya sendiri langsung terjun ke lapangan tepatnya di Buper Waena, di mana selama 8 jam masa menyampaikan aspirasinya, di mana mereka meneriaki dengan menolak pemekaran daerah otonomi baru di 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Dan tidak hanya itu, masa dari ratusan orang ini juga bergabung hingga bisa dibilang ribuan orang ya, di mana mereka menyampaikan aspirasi sampai tepatnya pukul jam 3 sore. Namun tidak lama kemudian perwakilan anggota DPR Papua, yakni Sekretaris Komisi 1 dan juga beberapa anggota DPR lainnya tiba di TKP untuk menerima aspirasi. Namun sebelum menerima aspirasi, mereka mendengarkan secara langsung beberapa poin, yakni ada 18 poin yang disampaikan oleh para pendemonstrasi ini, di mana mereka menyampaikan dari 18 poin ini, inti dari demonstrasi kali ini yakni menolak pemekaran daerah otonomi baru dan juga Otsus Jilid 2. Dan sekedar informasi, setelah menerima informasi atau menerima aspirasi dari para pendemo ini, langsung Sekretaris Komisi 1 DPR Papua menerima dan langsung akan menindaklanjuti aspirasi tersebut hingga ke pusat. Dan sekedar informasi juga, setelah menerima aspirasi, langsung masa pendemo membubarkan diri secara tertib ke asrama maupun ke rumah masing-masing. Dan tidak hanya itu, untuk informasi terakhir, situasi Kamtipmas di wilayah Expo Waena hingga saat ini terpantau sudah aman. Dan di titik kedua, yakni di lingkaran Abipura juga, Ketua DPR sendiri langsung menerima secara langsung aspirasi dari para pendemonstrasi dan juga para pendemo bisa membubarkan diri secara tertib. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari John N.R. Gobay, anggota DPR Papua. Berikut liputannya untuk Anda. Kan ini kan sudah beberapa kali ya, dan ada yang sudah saya sampaikan ke yang terima di Waena di beberapa teman. Jadi tanpa mengurangi apapun kita sudah lanjutkan ya. Kemarin kepada Pak Yoris yang datang di kantor sudah kita sampaikan pada pemerintah pusat ya, tanpa ada pengantar ya dari DPR. Itu karena memang alamat suratnya itu kepada pemerintah pusat. Jadi kita sudah laporkan di pimpinan Dewan, pimpinan sudah terima dan menugaskan anggota untuk bunker untuk menyerap aspirasi dari bawah. Tapi yang besar sudah disampaikan. Nah, sekarang ini kan dinamikanya cukup tinggi di Papua. Saya harap pemerintah pusat mengambil keputusan yang adil. Jangan memperkeruh situasi. Bapak polisi juga pusing juga. Kita semua pusing. Iya kan? Ada pasal 76 itu ada beberapa, 76 ayat 1 ayat 2. Jadi saya kira daerah berstatus khusus itu pengertiannya daerah yang diberikan kewenangan pada seluruh bidang pemerintahan kecuali 5 bidang.
Jadi kasih dong kita kewenangan untuk menata daerah kita, termasuk pemekaran. Biarlah menjadi kewenangan provinsi. Saya kira pasal 76 Undang-Undang 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 sangat memberikan ruang kepada daerah. Jangan pemerintah pusat melakukan perubahan dari desentralisasi asimetris yang diberikan dengan undang-undang khusus menjadi sentralisasi. Hargailah daerah yang berstatus khusus dari istimewa. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.